Andres Moanto kali ini akan membahas mengenai situational leadership. Leadership masih menjadi challenging untuk dibicarakan, untuk dibahas karena spektrum dimensi dari leadership itu sangat luas. Mulai dari leadership yang berkaitan dengan karakter kepribadian atau leadership yang juga berkaitan dengan bidang usaha atau leadership yang berkaitan dengan bidang keahlian masing-masing. Ini semua sangat beragam dan tidak bisa diterapkan secara generik kepada dunia industri secara umum. Nah, kali ini dalam pelatihan ini kita akan membahas mengenai yang namanya situational leadership. Apa itu situational leadership? Yaitu kemampuan seorang leader ketika memimpin, mereka harus memiliki berbagai macam keahlian atau kemampuan. Ya, salah satunya yang sering saya minta pada seorang leader di awal sebelum mereka memimpin orang lain adalah self leadership dulu. Bagaimana mereka mengatur, mengelola diri sendiri dari mulai pikiran, perasaan, dan tindakan. Karena apa? Pemikiran yang bervisi luas, yang bervisi tinggi akan membantu seorang leader bisa mencapai target mereka dengan membawa orang-orang yang ada ini ikut kepada mereka. Pikiran. Yang kedua, emosi. Kalau seorang leader fluktuatif, emosinya naik turun sehingga mereka susah ditebak, ini juga akan menjadi kendala ketika kita memimpin orang lain atau bawahan. Yang ketiga, tindakan. Banyak sekali leader yang masih memerankan diri sebagai seorang manajer sehingga mereka terjebak dengan tindakan-tindakan yang eksekutor, bukan tindakan-tindakan sebagai seorang leader. Nah, ini juga menjadi masalah ketika mereka harus memberikan contoh kepada bawahannya. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, yang penting adalah seorang leader harus mengerti apa peranannya. Peranan seorang leader itu pertama dia harus punya visioner. Yang kedua, dia harus bisa komunikasi dengan orang lain dengan baik. Yang ketiga, dia juga sebagai seorang problem solver. Yang keempat, dia juga harus mampu yang namanya mementoring, membimbing orang lain. Nah, itu peran-perannya cukup luas dimensinya. Tergantung juga kepada bidang usaha. Tapi pertanyaannya, Pak, kalau saya tidak berkarakter salah satu dari peran itu bagaimana? Segala sesuatu bisa dipelajari. Mungkin Anda tidak di-drill. Misalnya Anda agak lemah dalam kemampuan one-on-one coaching. Tapi bukan berarti nggak bisa dilatih. Karena tugas meng-coaching itu wajib Anda lakukan. Hanya caranya bagaimana tentunya disesuaikan dengan gaya kepribadian kita. Kalau kita taruhlah orang introvert, tentunya kita cukup jadi pendengar juga sudah cukup baik. Tapi kalau saya extrovert, mungkin saya lebih lugas untuk menjelaskan direktif pada bawahan saya. It's okay, tidak ada yang salah, tidak yang benar. Manajemen itu hukumnya relativitas, bukan absolut. Jadi tidak ada dalam manajemen itu dibilang ini benar, ini salah, tidak ada. Segala sesuatunya depend on dari situasi, kondisi, dan lingkungan yang ada. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah delegasi. Nah, ini yang penting. Banyak sekali pimpinan yang sampai detik ini masih mengerjakan tugas sendiri dengan alasan satu, tidak percaya bawahan. Yang kedua, tidak yakin nih bawahan mampu. Underestimate pada bawahan. Yang ketiga, dia mungkin ngerasa, sudahlah, daripada saya harus ngajar, harus melatih, sudah saya kerjakan sendiri. Nah, kondisi-kondisi inilah yang seringkali membuat seorang pimpinan tidak produktif. Karena pada akhirnya mereka terjebak dengan mengerjakan tugas-tugas yang receh. Tugas-tugas yang tidak seharusnya. Lupa bahwa mereka sebagai leader, mereka harus berpikir secara strategis. Lalu berikutnya, yang penting juga adalah coach. Seorang leader harus mampu membimbing bawahan. Ingat, bawahan Anda ketika masuk perusahaan, mereka masih putih, masih murni, masih dengan gaya masing-masing, mungkin masih juga banyak bermasalah. Tugas adalah meng-coach, baik secara pekerjaan,
secara sifat, sikap, kepribadian, attitude-nya, tugas Anda. Anda tidak bisa menyerahkan Departemen HRD sekalipun juga untuk membina, membimbing anak buah Anda. Sehingga keterampilan coach ini menjadi keterampilan yang sangat-sangat penting. Yang kelima, communication skill. Banyak sekali leader yang masih lemah dalam komunikasi. Mereka jago untuk mengartikulasikan bahasa, tapi mereka lupa bahwa bahasa yang mereka sampaikan ini jelas atau tidak, dipahami atau tidak. Bahkan saya melihat banyak manajer yang senang menggunakan istilah-istilah yang langit ya, bahasa planet. Sehingga bawahan bengong dan tidak mengerti apa sih maksud dan tujuannya. Kita harus belajar komunikasi. Dengan siapa kita berkomunikasi? Oh, dengan si A, Anda harus punya teknik komunikasi tersendiri. Dengan si B, oh caranya seperti ini. Dengan si C, ya, segala sesuatunya tidak bisa samakan. Nah, ini adalah kunci-kunci yang Anda akan pelajari dalam pelatihan ini. Kita banyak latihan, banyak role play, discussion, brainstorming, lalu kita juga nanti akan mencoba beberapa simulasi untuk meyakinkan bahwa ini loh akibatnya ketika Anda sebagai seorang leader tidak melakukan hal yang tepat. Terima kasih, sampai jumpa. Saya Andes Sumanto.